nampak di port di sini tadi. Dalam port tadi sekarang itu ketika perkampungan digeser dulu, jadi itu Masih biasa sih kok. masih biasa itu. Barusan kita masuk di desa apa Pak Le? Betumonga. Botumonga. Nah, desa Kecamatan Botumonga. Kora Utara. Ini tim kedua yang singgah. Tadi tim satu sudah kita singgahkan di apa Pak Le? Dusun Karayat. Pukarayat, Desa Tua Bejat gitu kan. Jadi satu tim naik kapal tadi diturunkan satu di daerah Puturayat dan sekarang di Desa Putumungan. Beginilah proses verifikasi dilaksanakan oleh KPU Mentawai. Putar-putar tinggal. Pasti. Sampai di Desa Betumonga, setelah tim sampai di sini, maka kita harus meminjam sepeda motor warga dengan menyewanya. Ada 5 motor kita sewa, lalu tim kita bagi lagi menjadi 2 supaya bisa mengelilingi seluruh dusun-dusun yang ada di Desa Betumonga ini, sehingga verifikasi faktual ini bisa tercapai targetnya. Nek sampai bang. Cukup jauh ternyata teman pemilih. Nama dusunnya sesuai. Begitu ibu boleh mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bersama kita telah ada hadir Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pak Iswanto. Apa kabar? Baik Pak Rino. Beliau biasa dipanggil di Mentawai dengan Pak Le. Jadi kita akan manggilnya dengan Pak Le saja ya. Oke, setuju. Apa kabar Pak Le? Baik, walaupun cuaca kurang mendukung saat ini, tapi kita masih optimis semua tahapan berjalan lancar. Alhamdulillah. Jadi verifikasi faktual keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai sejauh mana perkembangannya Pak? Ya, terima kasih Pak Rino. Jadi kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ada 6 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual dengan total 743 sampel yang menyebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke. Gitu. Jadi ya kita sudah melakukan perencanaan dari awal itu untuk keanggotaan kita mulai tanggal 21 sampai tanggal 30, artinya 10 hari kerja. Tapi kan dalam perencanaan itu planning ini ada yang tertunda juga keberangkatannya karena faktor Kenapa alam. tertunda? Iya, memang diawali bulan Oktober sampai Desember ini memang cuaca sangat buruk di Mentawai. Nah, artinya tanggal 21 itu teman-teman kita ada 4 zona. Zona 1 itu ada di Pulau Sipora. Zona 2 itu ada di Pulau Pagai, 3 kecamatan, dan zona 3 itu ada 3 kecamatan di Siburut Selatan, Siburut Barat Daya, dan Siburut Tengah. Dan zona 4 itu di area yang paling rawan di Pantai Barat, Siburut Barat, dan Siburut Utara. Jadi tanggal 21 itu tim sudah berangkat sebenarnya yang 8 kecamatan, tetapi beberapa 30 menit nggak sampai 1 jam tim balik kembali di dermaga ini, di kawasan ini, karena tidak sanggup melanjutkan perjalanan karena badai. Nah, memang kita sudah memiliki SOP seperti itu. Jika memang tidak bisa menembus, harus balik, dan kita harus melihat situasi-situasi kondisi laut untuk cuacanya gitu. Akhirnya berangkat tanggal 22, dan itu tentu mengurangi hari kerja lagi.
hari kerja yang 10 hari kerja sudah ditetapkan. Maka sangat dimungkinkan ada beberapa kecamatan itu menambah hari kerja karena memang diawali sudah berkurang jadwal perencanaan kerjanya begitu, hari kerjanya. Pak Ale, tadi ada 6 partai yang dilakukan verifikasi faktual dan telah dibagi tim. Ternyata pada saat berangkat kembali karena badai ya, badai gitu kan. Lalu bagaimana strategi selanjutnya untuk pelaksanaan verifikasi faktual ini? Ya, memang dengan terkurangnya hari kerja yang kita sudah tetapkan 10 hari kerja, ada yang 8 hari kerja. Maka strateginya adalah teman-teman kita berikan informasi karena memang kan di beberapa titik kan di desa-desa ini ada jaringan internet, Pak Rino, dari internet wifi bakti ya dari pemerintah pusat itu yang menyebar di kantor desa, kantor kecamatan, puskesmas, dan ada juga sekolah-sekolah begitu. Nah maka kita mengharapkan kawan tim-tim itu menyampaikan informasi progres kerja itu melalui jaringan-jaringan internet yang terdekat yang mereka ada posisi. Nah dengan begitulah kita akan melakukan update progres kerja yang sebenarnya ini sudah melalui progres, sudah menyampaikan status keanggotaan yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, atau yang belum ditemui itu sudah mulai disampaikan. Nah itulah mulai kita lakukan progres dalam penginputan data di Sipol. Namun memang itu sangat terbatas juga jaringan internet di desa-desa, dia harus berada di kantor desa. Karena memang jangkauannya hanya beberapa meter keluar dari ruang lingkup bangunan itu sendiri. Dan ini strategi utama. Hal yang penting sebenarnya adalah kita waspadai juga dengan cuaca ekstrim ini, listrik jangan sampai padam di daerah-daerah itu. Artinya karena ada pengaruhnya juga dengan wifi tadi, karena wifi itu juga melalui sambungan listrik tadi PLN ya. Apakah PLN desa atau PLN yang sudah konvensional ini seperti itu. Nah ini yang penting. Kemarin kan saya mencoba ikut dalam tim Pak Le dalam verifikasi faktual di daerah apa namanya? Desa Betumuma. Desa Betumuma. Di mana kita satu kapal pindah di satu titik, di drop, lalu pergi ke titik lain untuk verifikasi faktual, artinya dibagi juga timnya di situ. Saya lihat memang tantangan terbesarnya adalah masalah transportasi ya. Kemudian ombak ya. Ombak yang kadang-kala memang mengharuskan kita kembali, atau kita juga sebenarnya perlu mental yang kuat untuk melakukan verifikasi faktual ini ya. Iya, jadi begini ya, kita berangkat dari kabupaten ini, ibu kota, sampai di kecamatan, itu bukan berarti posisi verifikasi faktual anggota itu hanya situ, tapi itu akan lebih menyebar ke pedalaman lagi. Ya, tidak sampai di situ saja. Nah, ini ada yang ke hulu sungai, kita menyewa perahu lagi, bukan hanya motor. Motor iya terjangkau yang di perkampungan di darat. Tetapi ada juga beberapa dusun, itu ada yang di hulu sungai. Dan itu bisa ditempuh dengan 4 jam, 5 jam lagi. Dari kabupaten ke kecamatannya itu 3 jam sampai 4 jam. Ketika sampai kecamatan, menemui anggota partai yang di dusun-dusun terpencil di pedalaman itu bisa sampai 4 jam lagi, pulang balik 8 jam. Nah itu dengan kapasitas seampan atau perahu kecil itu maksimal 4 orang. Apalagi ini kan ditambah dengan intensitas hujan di Mentawai ini kan tinggi mulai Oktober sampai puncak nanti Desember, sangat dimungkinkan. Ini juga akan mempengaruhi debit air sungai juga tinggi. Dan ini juga tentu kita mewarning, mencari informasi kepada warga setempat atau pemerintahan setempat, kepala dusun, kepala desa. Sungai ini statusnya waspada atau bagaimana? Karena ini juga keselamatan tim yang akan mengunjungi ke hulu sungai harus dipertimbangkan. Maka kita harus mencari alternatif karena tidak ada jalan darat, memang harus melalui arus sungai. Dengan arus sungai tentu kalau debit air tinggi itu kan arus sungai itu semakin kencang juga. Sementara kita melawan arus sungai ke atas gitu. Tapi kalau kita pulang mungkin terbawa arus agak cepat sedikit gitu. Dan di samping arus sungai yang tinggi kecepatannya, arusnya, tantangan juga kita rawan dengan ya beberapa kayu-kayu itu kan mengalir juga, menghantam perahu juga bisa
terbalik. Dengan debit air yang tinggi juga, itu kan sungai itu kan berbelok-belok. Pas di belok-belokan sungai itu kan tentu ada putaran air. Nah itulah yang menyebabkan satu tim kita kemarin mengalami, ya dibilang tenggelam tidak, tapi antisipasi ketika sampai di pinggir air sudah masuk ke perahu. Sudah tahu oleng, tidak stabil lagi. Dan di pinggir tenggelam dia ya? Tenggelam. Artinya teman-teman tetap selamat ya? Tetap selamat. Walaupun sebenarnya yang nggak pandai berenang cemas juga dia itu ya? Pasti. Gitu Jadi kan? di bicara laut, sungai, kita tidak bisa menunjukkan talenta kita bisa berenang di laut, di sungai, tidak bisa, karena di sana ada kepanikan. Kepanikan itu kadang-kadang juga melupakan talenta kita bisa berenang. Tapi kalau kita status tidak panik, normal, kita bisa menyelam berenang di laut, di sungai. Tapi ketika kondisi panik, talenta berenang itu kadang-kadang hilang, dan itulah menyebabkan bisanya resiko buruk itu sampai merenggut nyawa terjadi karena kepanikan tadi gitu. Nah, makanya kita bekali pantau sungai, kondisinya seperti apa, siapkan mental, cari informasi kepastian, bagaimana cuaca, sungainya seperti apa, ancamannya seperti apa. Nah itu semua sudah dilakukan analisa-analisa dalam perjalanan masing-masing tim. Yang masing-masing tim zona ini kan di ketua timnya kan komisioner. Gitu. Ya, jadi ketua tim ini harus berkoordinasi kantor camat, ke desa sampai ke kepala dusun. Itu yang sudah kita lakukan sampai hari ini, yang memasuki hari ke 9. Kalau saya lihat pengalaman saya mendampingi Pak Le ini cukup menarik, karena ternyata ketika sampai di lokasi juga kita harus berkoordinasi dengan masyarakat, mulai dari meminjam motor, sewa motor atau perahu lagi, lalu menunjukkan alamat ya, gitu kan. Itu bagaimana Pak Le melakukan itu gitu ya? Ya sebenarnya masyarakat kita ini kan Mentawai sebagai daerah tertinggal, ya itu masyarakat tidak asing didatangi oleh beberapa pihak untuk melakukan pendataan, dan mereka sadar pendataan itu diyakinkan untuk melakukan sebuah perubahan terobosan pembangunan, baik sektor ekonomi kemasyarakatannya, pertaniannya dan sebagainya. Nah, masyarakat tetap memfasilitasi siapapun, pihak manapun, lembaga manapun jika membutuhkan petunjuk-petunjuk, termasuk yalah verifikasi faktual. Kita butuh rumah warga yang kita, karena kan rumahnya jaraknya jauh-jauh juga. Nah, itu kita butuh petunjuk. Kedua, nama yang lembar kerja yang kita bawa kadang-kadang di masyarakat itu sebutannya berbeda. Tentu saya Iswanto, tapi akan dipanggil Pak Le. Begitu juga warga itu banyak juga. Kadang nama anaknya dicantumkan nama orang tuanya, mama si ini, papa si itu gitu. Jadi kalau disebutkan namanya, kadang tetangganya juga nggak tahu. Tapi dengan kepala dusun yang suka melakukan pendataan, mungkin kan sudah banyak program bantuan sosial dan sebagainya, dia lebih kenal dengan masyarakat, baik nama aslinya maupun nama panggilan. Dan masyarakat tetap welcome, karena di samping itu kan kita kan mempunyai konsep pariwisata, bukan hanya sebagai juru wisata, tetapi semua juru-juru yang dibutuhkan oleh berbagai pihak itu akan tetap mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Kesan yang sangat saya rasakan ketika mendampingi Pak Le itu. Bagaimana? Masyarakatnya ramah. Ya. Masyarakatnya sangat ramah dan memang welcome terhadap orang yang datang ya. Welcome terhadap orang yang datang gitu kan. Pak Le, dari jumlah sampel yang diverifikasi faktual sudah berapa hari ini? 20 hari ya? Itu kira-kira persentasenya berapa? Di luar apa lah? Di luar yang diinput ya? Artinya pelaksanaan verifikasinya sudah berapa persen itu? Kalau kita melakukan input manual itu sudah mendekati 60%. Karena teman-teman kan mengirimkan lewat WA. Hanya status keanggotaan yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, atau tidak dapat ditemui. Itu yang dilakukan manual melalui WA saja, angka-angkanya sudah kita input itu sudah mendekati 60%. Tapi hari ini mungkin sudah mencapai 7%, sudah masuk lagi 2 kecamatan. Tetapi memang di Sipol kita masih minim, karena tadi kita sangat minim mendapatkan akses kawan-kawan di lapangan untuk mengirim di kabupaten ini. Nah, tentunya, tapi dengan progres manual
Artinya kita optimis sesuai sebelum tahapan kita sudah final. Gitu. Dan Artinya sebelum tanggal 4, Pak Le yakin bahwa perpak di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini tuntas. tuntas yakin. Karena Yakin. sebenarnya tanggal 1 kita sudah menjadwalkan itu adalah tahapan kita menghadirkan anggota partai politik di kantor partai politik. Bagi yang tidak hadir di tanggal 1-2 itu langsung video call. Itu tanggal 2 prediksi final untuk di verifikasi faktual pertama ini. Ya saja sekarang tim masih ada yang di lapangan, Ya, di kantor belum beberapa orang. Ya. Artinya mungkin besok dia datang semua atau kapan? kalau dengan jadwal dan perencanaan mereka sudah mengirimkan informasi besok pagi kami berangkat. Tapi kita sama-sama melihat cuaca hari ini intensitas hujan dari pagi sampai menjelang siang mungkin sampai sore tidak mengalami perubahan. Tapi besok pagi mudah-mudahan perubahan dan ini juga tantangan mau pulang. Ada nggak hadangan badai lagi? Tapi walaupun begitu, Tidak hanya berangkat ya. tidak hanya berangkat. Ketika pun selamat dalam perjalanan menuju tujuan, mau kembalinya juga belum pasti. Belum ada kepastian dengan cuaca yang kurang baik saat ini gitu. Nah, tapi begitupun mereka kan sudah di pusat kecamatan. Artinya mereka sudah antisipasi di kantor camat itu mereka akan input secara sipol. Nah, itulah mungkin salah satu alternatif. Tapi kita tetap yakin dengan strategi yang kita bangun bersama, komitmen bersama ini pasti akan terjadi di Mentawai. Tidak pernah meleset. Alternatif itu pasti terjadi. Kalau melihat kondisi ini, Pak Le, gimana melihat kesehatan teman-teman di lapangan ini? Baik itu mental, fisik maupun jiwanya gitu kan? Iya. Ya. Dari awal saya sudah menegaskan, teman-teman tim harus jujur. Kalau sakit sampaikan. Tapi kadang-kadang kita kan mungkin kita sudah membiasakan tim di Mentawai ini tidak terbiasa mengeluh. Lelah, letih, itu memang pekerjaan. Tapi kan kadang-kadang itu terbungkus juga dengan rasa sakit badan, demam, kadang-kadang mereka tutupi. Mungkin saja kalau kita mempersepsikan secara pribadi, mungkin mereka nggak ingin kesannya nanti pemalas. Jadi mereka menutup itu. Tadi makanya sampai saat ini mereka sampai kantor semangat kerja lagi gitu. Padahal kita juga sudah coba istirahat dulu, otot-otot dirilekkan sebentar. Tapi kadang-kadang mereka juga sadar diri karena ini tahapan juga. Gitu. Kalau saya melihat tahapan yang berlangsung ini dalam perpak ini, kira-kira tantangan terbesarnya dari 10 kecamatan yang ada itu daerah mana saja yang mungkin memang resikonya lebih tinggi? Ya. Sebenarnya kalau risiko kematian lah misalnya ya, itu yang sangat kita tidak inginkan. Itu memang laut atau sungai. Kalau darat itu kan cuma jalannya saja yang berlumpur, tapi itu kan mengganggu juga dalam proses tahapan, mengganggu hari kerja juga. Misalnya hanya 5 kilo saja jalan rusak, tetapi membutuhkan juga waktu 6 jam. Ini kan juga sangat mempersempit, memperpendek gerakan kita menemui masyarakat. Kalau di laut, di sungai, ancamannya seperti itu, tidak bisa berangkat total malahan. Kalau darat, lumpur, tertati-tati, membutuhkan waktu yang berjam-jam dengan waktu sekian, dengan jalan panjang sekian kilo, tetapi masih bisa ditempuh. Nah, itu risiko ya, tantangan itu semua ada gitu. Sangat, jadi di Mentawai ini nggak bisa dipilih-pilih sebenarnya. Saya mau di kecamatan itu, risikonya ini jalannya buruk. Artinya seluruh zona atau kecamatan yang akan diperpak itu punya resiko masing-masing. Punya risiko masing-masing Dan dan berbeda saja. Gitu. jangan mengharap mencari kecamatan yang enak. Nggak ada yang enak di sini. Daratnya nggak enak, lautnya nggak enak, sungainya juga dengan suasana luapan air yang debitnya mulai tinggi juga nggak enak. Jadi kawan-kawan itu kalau ditunjuk di mana silakan aja Pak Komisioner, di mana saja tunjuk. Karena memang di Mentawai ini nggak bisa dipilih-pilih mana yang enak. Iya. Memang teman-teman di Mentawai ini besar tantangannya dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini. Sebenarnya bukan hanya verifikasi faktual, tapi di seluruh tahapan yang butuh koordinasi ke kecamatan-kecamatan, ya khususnya nanti mungkin pada tahapan rekap ya, tahapan rekap itu juga sangat berat ya.
Apa harapan Pak Le terhadap pelaksanaan verifikasi ini dan agar tuntas gitu? Ya, harapannya tentu sebenarnya kita ini kan hidup di zaman digital. Tentu maksimalnya sebuah kerja itu kan dengan dukungan teknologi informasi. Dengan kondisi Mentawai seperti ini, kalau akses informasi menyebar merata, menjangkau semua sampai ke pelosok desa, terutama internet, menurut kita itu sangat membuat kita menjadi ringan, karena semua pekerjaan sekarang ini adalah sangat didampingi dengan era digital. Walaupun memang pelaksanaannya manual, itu kan tapi karena penyampaiannya yang terpusat melalui teknologi berbagai aplikasi, itu juga akan menjadi pengaruh. Nah, jadi sebenarnya Pak Le berharap bahwa akses internet di seluruh daerah ada gitu kan, sehingga proses pekerjaan di daerah itu bisa cepat diinformasikan gitu kan. memang kita juga apresiasi di daerah-daerah terpencil, desa-desa sudah ada fasilitas di kantor desa, kita apresiasi. Tapi ya kita juga selalu mengupdate kepada pemerintah Mentawai apa yang di titik mana sudah ada akses, sehingga kita pun bisa menginformasikan kepada tim di sini sudah ada akses internet ya, nanti laporannya di sana, di desa ini, di dusun ini. Nah, kita selalu update dengan terkait jangkauan informasi ini, teknologi ini, internet ini kepada Pemda, dan kita apresiasi. Tapi yang menjadi catatan kami juga ya, sebagai KPU provinsi, mungkin ke KPRI, bagaimana mendorong akses internet ini Betul. di seluruh wilayah yang ada di Mentawai itu ada gitu Ya. kan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan melalui internet bisa kita eksekusi lah, kira-kira begitu ya. karena bukan hanya tahapan ini yang membutuhkan teknologi penyampaian kerja melalui aplikasi dan sebagainya. Data pemilih satu Iya, masih ada, dan bukan hanya KPU juga yang akan mengalami ini, tapi pemerintah sendiri, lembaga-lembaga lainnya juga pasti ada kendala-kendala ini. Nah, tentunya semua stakeholder, semua infrastruktur stakeholder pemerintah ini harus satu visi kita ya, membangun sampai ke tingkat pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah teknologi informasi ini supaya ada pemerataan, karena kita mengalami semua. Pasca nanti penetapan Ya. untuk perpak tahap 1 ini, nanti kan ada masa perbaikan. Betul. Tentu Pak Le dari pengalaman yang ada akan mendesain atau strategi apa dalam masa perbaikan supaya proses pelaksanaan perpaknya itu lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Ya, kita kan sudah menerima surat edaran dari pimpinan KPU RI bahwa kita boleh merekrut di luar sekretariat KPU. Ya, artinya paling tidak kita akan merekrut tim-tim yang integritasnya masih bersama KPU, tentunya mantan PPK, PPS kemarin yang mereka belum mengambil peluang menjadi anggota partai politik atau partisipan partai politik. Kita akan membuka itu. Artinya peluang yang diberikan KPU untuk merekrut di luar pegawai KPU akan kita laksanakan ya. Itu pasti menjadi peluang. Ya, Karena- peluang besar karena apalagi di daerah-daerah yang jauh yang Ya. mungkin kalau saya lihat di perjalanan kan Pak Le minta petunjuk ke orang-orang itu. Mungkin orang-orang itu bisa direkrut ke depannya gitu ya. Peluang itu mereka warga setempat, desa setempat, kecamatan setempat sangat memahami jalan-jalan, kondisi jalan rusak dan alternatif jalan-jalan pintas mereka menguasai, ya kan? Nah, yang kedua, hemat biaya Pak Rino. Ini sangat mempengaruhi Pak Rino. Nah, mungkin kita kalau mobil full tank itu bisa mengelilingi separuh kabupaten. Tapi kita satu bot puluhan juta itu hanya satu kecamatan. Ini sangat mempengaruhi anggaran juga. Kita kan KPU kan efisiensi juga dalam berbagai hal. Contohnya kita kemarin cuma berapa pemilih Satu sewa bot? desa. Ya, satu desa sewa bot 5 5 juta. juta. Belum Satu dia desa. operasional laginya. Belum operasional tim. Nah, itu sangat efisien kalau kita merekrut. Nah, gitu.
Berarti memang peluang diberikan KPU RI itu sangat baik untuk pelaksanaan perpak di daerah-daerah khusus lah. Ya. Daerah-daerah khusus di mana KPU sendiri sulit menjangkaunya. Ya. Memang di tahapan ini kan badan ad hoc kita belum terbentuk, itu sebabnya lah tim dari sekretariat KPU memang total turun. Kita belum akan merekrut kayak gitu. Apa pesan Pak Lek untuk teman-teman yang sedang di lapangan? Teman-teman di lapangan, saya apresiasi sampai saat ini masih memberikan kabar kesehatannya dulu. Itu yang penting bagi kami karena masih ada tahapan yang merayap yang perlu diselesaikan secara bersama. Nah, segera lakukan cek-cek kesehatan lagi, baik di tingkat yang masih di kecamatan-kecamatan, kalaupun sampai kabupaten istirahat, lakukan cek-cek lagi kesehatan. Ya jangan ragu, tetap jaga kesehatan. Ya pastinya mereka masih semangat. Nah kita mengapresiasi sampai saat ini meskipun dalam angka-angka kita masih tertinggal, tapi yakin Senin besok dengan semangat kawan-kawan masih terbangun, konsolidasi kita yang masih kuat, saya yakin tidak akan mengecewakan di tahapan ini. Terima kasih Pak Lek. Sama-sama Pak Rino. Sepertinya perpak Mentawai ditantang ombak gitu ya. Ditantang ombak. Ditantang ombak gitu ya. Nyawa juga menjadi taruhan. Nyawa juga menjadi taruhan. Kalau kita tidak waspada. Ditantang ombak dengan Ya, taruhan nyawa. ya, jadi kita nggak bisa arogan semau kita mau berangkat kapan. Tergantung operator. Tergantung operator bot. Tidak boleh mengintervensi bot karena ini taruhannya nyawa. Banyak risiko yang akan kita Artinya hadapi. ketika pun kita ingin berangkat hari ini, yang menentukan tetap operator. Ya. Bahwa kita hari ini bisa berangkat Atau tidak. Kita hanya merencanakan, serahkan rencananya kepada operator. Kalau pengalaman kemarin kayaknya walaupun kita sudah sampai tujuan, pulangnya bisa tertunda karena air surut. Kapal tidak bisa turun. Nggak bisa turun. Itu juga mempengaruhi. 2 jam, 3 jam menunggu pasang air laut. Sehingga pintu muara pun menjadi tinggi debit airnya. Itu juga Pak Rino. Terima kasih Pak Lek. Sama-sama Pak Rino. Teman Pernili yang berbahagia. Begitulah tantangan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik di Kepulauan Mentawai, di mana tantangannya sangat luar biasa. Kita harus menempuh laut, sungai, bahkan daratan yang perjalanannya sangat jauh sekali, sehingga memang kekuatan dan kemauan, keberanian daripada teman-teman di Kepulauan Mentawai menjadi apresiasi bagi kita, bahwa mereka dengan dedikasi yang kuat tetap melaksanakan tugasnya sebagai sebagai pelaksana verifikator di daerah masing-masing. Yang jelas Perpak Mentawai menantang badai, ombak, dan bahkan menantang kematian. Semoga teman-teman di Mentawai diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual ini, sehingga pelaksanaan pemilu ini berjalan lancar di Mentawai. Salam hormat teman pemilih. Terima kasih Pak Lek. Terima kasih Pak Rino berkunjung ke Mentawai. Semoga perjalanan pulang juga selamat. Amin, amin, amin. Dan saya berharap Pak Lek dengan teman-teman baik, sehat dalam melaksanakan tugas. Pasti.